Baiklah, perkenalkan nama saya Afifa Dompo, NIM 2102-1106-0001. Jadi di video kali ini saya akan memenuhi video pembelajaran dari mata kuliah metode numerik. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data, bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linier, kuadratik, dan polinomial. Selanjutnya, gambaran interpolasi bisa kita lihat di sini, yaitu pada tabel diketahui X dan Y, di mana X datanya adalah 1, 4, 7, dan 10, kemudian Y dengan data 3, 5, 6, dan 9. Untuk X sama dengan 5 dan mencari nilai Y. Macam-macam interpolasi itu ada 4. Yang pertama interpolasi linear, interpolasi kuadratik, interpolasi beda terbagi Newton, dan interpolasi Lagrange. Interpolasi linear yang pertama menggunakan fungsi pendekatan linear, yang kedua interpolasi linear menggunakan dua titik yaitu x0 dan y0, dan x1 dan y1 berada paling dekat dengan nilai x. Nilai y pada nilai x adalah rumusnya y sama dengan y0 tambah y1 kurang y0 per x1 kurang x0 dalam kurung x kurang x0. Kemudian interpolasi kuadratik menggunakan fungsi pendekatan kuadrat. Interpolasi linear menggunakan tiga titik yaitu titik x0 dan y0, titik x1 dan y1, dan yang terakhir titik x2 dan y2 yang berada paling dekat dengan nilai x. Nilai y pada sebuah nilai x adalah y sama dengan b0 tambah b1 dalam kurung x kurang x0 tambah b2 dalam kurung x kurang x0 dalam kurung x kurang x1, di mana b0 sama dengan y0, b1 sama dengan y1 kurang y0 per x1 kurang x0, b2 sama dengan c, x1 kurang b1 per x2 kurang x0, dan c1 sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Untuk interpolasi beda terbagi Newton, di sini menggunakan fungsi pendekatan kubik, sering juga disebut dengan interpolasi kubik. Interpolasi ini merupakan pengembangan dari interpolasi kuadratik. Interpolasi linear menggunakan 4 titik, yaitu titik x0 dan y0, kemudian titik x1 dan y1, titik x2 dan y2, dan titik x3 dan y3 yang berada paling dekat dengan nilai x. Nilai y untuk sebuah nilai adalah dengan rumus y sama dengan b0 tambah b1 dalam kurung x kurang x0 tambah b2 dalam kurung x kurang x0 dalam kurung x kurang x1 tambah b3 dalam kurung x kurang x0 dalam kurung x kurang x1 dalam kurung x kurang x2, di mana b0 sama dengan y0, b1 sama dengan y1 kurang y0 per x1 kurang x0, b2 sama dengan c1 kurang b1 per x2 x0, b3 sama dengan c2 kurang b2 per x3 x0, c1 sama dengan y2 kurang y1 per x2 x1 per x2 kurang x1, c2 sama dengan d1 kurang c1 per x3 kurang x1, d1 sama dengan y3 kurang y2 per x3 kurang x2. Yang terakhir, interpolasi Lagrange, interpolasi beda terbagi Newton untuk fungsi pendekatan polinomial yang terlalu panjang, yang tinggi akan terlalu panjang. Interpolasi ini membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali menggunakan fungsi pendekatan polinomial, menggunakan jumlah titik yang fleksibel tergantung pada orde yang ingin digunakan. Kemudian pada interpolasi ini, pada orde n, nilai y pada sebuah nilai x diperoleh dengan rumus seperti di bawah ini. Selanjutnya untuk 3 titik, rumusnya bisa kita lihat di sini, dan untuk 4 titik, rumusnya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membuat latihan soal
yaitu diketahui dapat sebagai berikut. Tentukan harga Y pada X sama dengan 6,5 dengan menggunakan polinom titik 3 dan titik 4. Untuk penyelesaiannya di sini sudah ada yang saya buat terlebih dahulu dengan hasil untuk 3 titik, yaitu L0 hasilnya min 0,125, L1 hasilnya 0,75, L2 hasilnya 0,375, dan untuk Y hasilnya 42,25. Untuk 4 titik, L0 hasilnya min 0,0625, L1 hasilnya min 0,3125, L2 hasilnya 0,9375, L3 hasilnya 0,3127, dan untuk hasil Y pada 4 titik hasilnya 42,25. Tapi untuk membuktikan apakah jawaban saya sudah benar, akan saya buktikan lagi dengan menggunakan Excel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu titik 3. Karena di sini dengan X 6,5, karena di sini X-nya 6,5, maka kita akan mengambil X0, X1, dan X2 pada titik ini. Untuk mempermudah, kita akan membloknya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk mencari L0, kita akan menggunakan rumus sama dengan X sama dengan dalam kurung X dikurang dengan X1, kemudian dibagi dengan dalam kurung X0, ini X1, kemudian dibagi dengan X0 kurang X1, tutup kurung, kemudian kita kali dengan dalam kurung X, dalam kurung X kurang X2, kemudian kita bagi dengan dalam kurung X0 kurang X2, tutup kurung. Kurang X2. Nah, di sini kita mendapat hasilnya min 0,125. Selanjutnya untuk L1, kita akan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung X dikurang dengan X0, kemudian dibagi dengan X2, kemudian dikurang dengan X0, kemudian dikali dengan X kurang X2, dikali dengan X kurang X2, dibagi dengan dalam kurung X1 kurang X2. Sama dengan X dikurang dengan X0, kemudian dibagi dengan X1 kurang X0, kemudian dikali dengan X kurang X2, X kurang X2, kemudian kita bagi dengan X1 kurang X2. X1 kurang X2. Ini hasilnya 0,75. Selanjutnya untuk L2,
kita gunakan rumus sama dengan dalam kurung x kurang x0 x kurang x0 dibagi dengan x2 kurang x0, kemudian dikali dengan x kurang x1, x kurang x1, kemudian dibagi dengan x2 kurang x1. Di sini hasilnya 0,375. Untuk Y, kita akan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung L0 dikali dengan Y0, kemudian ditambah dengan L1 dikali dengan Y1 ditambah L2 ditambah L2 dikali Y2. Hasilnya 42,25. Selanjutnya kita masuk ke titik 4. Di sini kita akan mencari nilai Y dengan di titik 4. Tapi sebelum itu, karena di sini kita sudah berpindah di titik Y, maka untuk nilai X dan Y-nya kita akan tambah satu kolom lagi menjadi 4 kolom. Untuk yang pertama, untuk menghitung L0, kita akan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung X kurang X1 dibagi dengan X0 kurang X1, kemudian dikali dengan X kurang X2, X kurang X2, kemudian dibagi dengan X0 kurang X2, X0 kurang X2, kemudian dikali dengan X kurang X3, X3, kemudian dibagi dengan X0 kurang X3, ini kita tutup kurung. Ini hasilnya 0,0625. Selanjutnya untuk L2 kita akan menggunakan rumus dalam kurung X kurang X0 dibagi dengan X1 kurang X0 dibagi dengan X1 kurang X0, kemudian dikali dengan X kurang X2, X dikurang dengan X2, kemudian dibagi dengan X1 kurang X2, kemudian dikali dengan X kurang X3, kemudian dibagi dengan X1 kurang X3. Hasilnya min 0,3125. Untuk L2-nya kita akan membuat L2 dengan rumus sama dengan dalam kurung X kurang X0, kemudian
dibagi X2 kurang X0 dibagi X2 kurang X0 kemudian dikali dengan X kurang X1 X kurang X1 kemudian dibagi dengan X2 kurang X1 kemudian dibagi dengan X2 kurang X1 kemudian dikali dengan X kurang X3 kemudian dibagi dengan X2 kurang X3 hasilnya 1,872 selanjutnya untuk L3 kita X kurang X0 dibagi dengan X3 kurang X0